Halo teman-teman, Salve. Perkenalkan nama saya Tuti Darajuanti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah gereja yang ada di Stasi Santo Paulus yang panjang. Bagaimana tentang sejarah gerejanya? Mari kita simak video berikut ini. Kehadiran umat Katolik di Desa Riam Panjang tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari sebuah komunitas kecil. Pada awalnya, jumlah umat Katolik masih sangat terbatas, sekitar 10 hingga 20 kepala keluarga. Namun demikian, keterbatasan jumlah dan sarana tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menghadapi iman mereka. Dalam kehidupan rohani dijalankan dengan penuh kesederhanaan, di mana ibadah dilaksanakan secara mandiri dan dipimpin oleh tokoh umat setempat. Tokoh penting dalam perintisan komunitas ini adalah Paulus Asan yang dibantu oleh Bapak Immanuel dan Bapak Campo. Mereka menjadi pemimpin umat yang penuh dengan tanggung jawab, membimbing dan mengarahkan kehidupan iman masyarakat. Ibadah pada masa itu menggunakan buku-buku doa seperti Umat Allah Beribadah dan Pedoman Agama Katolik. Bahkan dalam memberikan persembahan, umat memberikan apa yang mereka miliki seperti beras maupun uang seadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal iman umat sudah tumbuh dengan kuat meskipun dalam kondisi yang sangat sederhana. Perkembangan iman umat di Desa Riam Panjang mulai mengalami kemajuan ketika gereja memberikan perhatian melalui kunjungan para pastor. Sekitar tahun 1981, Pastor Pangke dari Belanda datang mengunjungi umat. Kehadiran beliau membawa semangat baru dan memberikan penguatan bagi iman umat. Dari sinilah jumlah umat mulai bertambah dan kehidupan menggereja menjadi lebih terarah. Kunjungan pastor ini tidak berhenti sampai di situ. Umat juga mendapat pelayanan dari pastor-pastor seperti Pastor Stefanus, Pastor Amir, Pastor Mamo, Pastor Miau, Pastor Wito, dan Pastor Wandi, serta seorang frater yang bernama Frater Pangguh dari Polres. Kehadiran para pelayan gereja ini sangat membantu dalam membina iman umat, memperkenalkan ajaran gereja secara lebih mendalam, serta membangun kehidupan gereja yang lebih terorganisir. Seiring dengan bertumbuhnya jumlah umat, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih layak semakin dirasakan. Kapel sederhana yang digunakan sebelumnya tidak lagi mampu menampung umat. Oleh karena itu, umat mengadakan musyawarah untuk merencanakan pembangunan gereja. Dalam musyawarah tersebut, umat sepakat bergotong royong melalui iuran bulanan yang pada awalnya kecil namun kemudian diangkat demi mempercepat pembangunan. Iuran tersebut awal mulanya berjumlah Rp2.000, tapi karena nominal tersebut tidak mencukupi, maka nominal selanjutnya yaitu Rp50.000 per bulan. Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam proses pembangunan gereja. Peletakan tiang pertama dilakukan pada tanggal 2 September 2007 dan diberkati oleh Pastor Miau. Proses pembangunan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh umat, bahkan dengan kerja bakti setiap minggu setelah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dibangun melalui kebersamaan dan juga iman umat. Setelah melalui proses pembangunan yang panjang, gereja akhirnya selesai dibangun dan dinyatakan layak digunakan. Gereja tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 3 Juli 2012 oleh Pastor Miau. Sejak saat itu, Gereja Santo Paulus menjadi pusat kehidupan iman umat Katolik di Desa Riam Panjang dan termasuk dalam wilayah paroki Salib Suci Nangatebida. Seiring berjalannya waktu, perkembangan fisik gereja mengalami peningkatan, perbaikan, dan penambahan fasilitas dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan umat. Hingga tahun 2026, Gereja Santo Paulus Riam Panjang tetap berkembang, baik dari segi bangunan maupun jumlah umat, serta terus menjadi tempat pembinaan iman yang paling penting bagi masyarakat Katolik di Desa Riam Panjang. Sekarang fasilitas gereja yang sudah cukup memadai seperti Gua Maria, Aula Dayang Boyan, dan Menara Gereja.
Keterlibatan umat awam yang sangat terlihat dalam kehidupan menggereja di stasi ini. Umat tidak hanya menjadi peserta tetapi juga pelaksana kegiatan gereja, seperti memimpin ibadat sabda, menjadi petugas liturgi, serta aktif dalam kegiatan sosial. Kelompok-kelompok kategorial seperti orang muda Katolik, anak-anak, dan kelompok doa yang juga turut berperan dan memperkaya kehidupan iman. Dalam bidang pelayanan pastoral, kegiatan liturgi menjadi pusat kepemimpinan kehidupan iman. Ibadat sabda dilaksanakan secara rutin, sementara perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramen dilakukan ketika ada pastor berkunjung. Selain itu, katekese dan pendidikan iman keluarga menjadi perhatian penting di mana keluarga diharapkan menjadi gereja domestik yang hidup. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kekuatan umat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kunjungan pastor meskipun terbatas, tetapi menjadi momen penting dalam memperkuat iman umat. Selain itu, dokumentasi sejarah gereja juga menjadi hal yang penting untuk menjaga identitas dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Nah, teman-temanku semuanya, kita sudah mendengarkan tentang sejarah gereja yang ada di Stasi Santo Paulus Riam Panjang. Sebagai penutup, perjalanan sejarah gereja Santo Paulus Riam Panjang menunjukkan bahwa iman yang kuat, kebersamaan, dan semangat gotong royong mampu membangun gereja yang hidup dan berkembang. Oleh karena itu, seluruh umat diharapkan dapat terus menjaga, mengembangkan kehidupan iman sehingga gereja tetap menjadi terang dan saksi kasih Kristus di tengah masyarakat hingga masa yang akan datang. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salve, sampai jumpa di lain video.